Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk melaksanakan amanah kepercayaan umat dan masyarakat, yang mudah-mudahan amanah yang kita lakukan, kita kerjakan ini menjadi sebuah amal saleh yang bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya kita senantiasa mensyukuri nikmat tersebut, karena hanya orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmatnya Allah sajalah yang akan bisa merasakan nikmatnya sa'adatul darain, nikmat di dunia dan nikmat di akhirat. Ukuran kebahagiaan kita sebagai manusia tentu sebagaimana yang kita pahami bukan dihitung dan menjadi salah satu ukuran, itu adalah kekayaan, pangkat, jabatan dan kedudukan. Tapi lebih jauh, Kanjeng Nabi telah memberikan warning dan pesan kepada kita umatnya, inna sa'adah tulal umuri fi ta'atillah. Sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki itu adalah panjang usia tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah ibadah kita selama ini Allah berkenan menerimanya. Bahkan kita juga memiliki satu kekhawatiran. Ada khauf, ada ketakutan. Jangan-jangan ibadah kita selama ini muspro, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kesombongan kita. Rasa kita, jumawa kita, sehingga menegasikan apa yang menjadikan perintah-perintah Allah untuk kesabaran dan keikhlasan. Tetapi sekecil apapun ya Allah ya Rabb yang menggenggam dunia ini, yang menjadikan kita bisa menjadi seperti ini, memohon di hari Jumat yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini, sekecil apapun Gusti, semoga Engkau berkenan menerima amal-amal kebaikan dan amal-amal saleh kita. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 14 abad yang lalu ada peristiwa besar hijrah yang tentu tidak akan terulang kembali peristiwa tersebut. Karena secara material, physically, yang berperan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang lalu itu adalah di mana baginda Rasulullah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Ajaran yang bisa memberikan kebahagiaan, derajat, kedudukan manusia menjadi wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni masyarakat manusia yang mempunyai obsesi ideal adalah tercitrakan dengan akhlak
kemuliaan dan etika yang dimilikinya yang disebut akhlakul karimah. Islam adalah agama yang menghantarkan manusia untuk cinta negeri, cinta tanah air. Islam menghantarkan umatnya untuk saling mengasihi dan saling menyayangi. Dan Islam memberikan satu pedoman dan ajaran untuk bisa memberikan kebahagiaan lahir batin manusia untuk kemudian memperoleh sa'adatul dzarain tersebut. Tetapi untuk mewujudkan sa'adatul dzarain, kepenak dunia, kepenak akhirat ini tidak tanpa perjuangan. But we have to struggle. Harus berjuang. Perjuangan itulah yang kemudian kita bisa ambil sebagian hikmah dari perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah betapa Rasulullah awal menghadapi permissive society. Masyarakat yang serba boleh. Masyarakat yang sudah tidak mengikuti wisdom atau local wisdom masyarakat saat itu. Hal-hal terkait dengan dominasi yang terkait dengan keangkuhan, yang menang, semakin menang, yang kalah, tidak memiliki posisi apapun. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengalami tribulasi, tantangan ketika membawa ajaran rahmatan lil alamin ini, yang kemudian Rasulullah berhadapan dengan sebuah keyakinan yang sudah turun-temurun, yaitu Lata, Uzza, dan Hubal. Allah anugerahkan Islam dibawa oleh Kanjeng Nabi ini, yang kemudian tidak sebagaimana para tokoh pejuang dan para ahli agama saat ini. Masa lalu Kanjeng Nabi tidak berjalan di atas karpet merah ketika berhadapan dengan umatnya untuk menyampaikan dakwah. Tetapi Rasulullah mengalami tribulasi, tantangan, ujian, bahkan pencobaan, pembunuhan atas Rasulullah demi menegakkan Islam yang rahmatan lil alamin ini. Di saat klimaks itulah Rasulullah secara manusiawi tidak mampu menghadapi, maka diambil alih seakan-akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan seakan-akan, tapi memang Allah menghendakinya untuk melakukan perjalanan hijrah dari Makkah sampai ke Madinah. 480 km. Betapa Rasulullah tidak usia muda lagi. Disitulah tidak sedikit orang-orang hebat seperti Sayyidina Abu Bakar, para sahabat lain, meninggalkan harta yang dimilikinya, keluarganya, seluruh komunitas masyarakatnya untuk bersama-sama mendampingi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam minoritas kecil umat untuk menyelamatkan dari tribulasi, tantangan, upaya-upaya pembunuhan orang-orang kafir pada saat itu. Alhasil, di tanah kelahirannya Rasulullah akan dibunuh, tetapi nun jauh di sana. Dan di tempat Yathrib, Madinah kemudian namanya, menjadikan kerinduan masyarakat yang ada di Yathrib itu sudah memuncak. Sehingga ketika Rasulullah memasuki wilayah Madinah itu dengan sebutan dan lantunan Tola al-Badru alaina, sehingga Rasulullah ditemukan, inilah yang akan membawa semangat, spirit dan gairah baru. Sehingga pertemuan hijrah muhajirin yang bersama Rasulullah dan Ansar yang ada di Madinah bersatu padu. Dan ini tonggak sejarah peristiwa hijrah. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang pemimpin, pada saat awal beliau memimpin sebuah negeri yang itu tidak mendapatkan, tidak mau menerima fasilitas dari masyarakatnya, sehingga orang-orang muhajirin yang berikut, yang mengikuti Nabi, meminta dan atas inisiasi Rasulullah menanyakan di mana tempat perniagaan itu. Disitulah awal perjuangannya. Rasulullah ketika menjadikan Khatamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin pada saat zamannya, tidak merasakan, bahkan tidak mau menggunakan fasilitas yang diberikannya, sehingga Al-Quswa, satu-satunya onta ini pun ketika berhenti, yaitu di atas tanah seorang yang kemudian menjadi anak yatim, Sahal dan Suhail. Pada kemudian hari dijadikan ini tempat monumentum sejarah di Masjid Quba di Madinah Al-Munawwarah. Hadirin yang dirahmati jamaah Jumat yang
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kita umat Islam di era kekinian 14 abad yang lalu sudah tidak mungkin bisa melihat perjalanan peristiwa itu secara physically. Tetapi semangat spirit hijrah ini bisa kita jadikan sebagai momentum revival in salam atau revival in collectivity. Kebangkitan bersama atau kebangkitan diri untuk pertama meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah. Karena dengan iman itu kita mampu berusaha untuk meninggalkan segala yang menjadi dominan hati ini yang kadang terlena dengan yang kita miliki. Karena sahabat-sahabat meninggalkan semua yang dimilikinya bersama Rasulullah untuk menuju kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, peristiwa iman yang bisa kita jadikan sebagai momentum kesadaran diri di tahun Hijriah 1435 ini. Dengan harapan kualitas iman kita lebih. Sehingga tidak hanya kita, tapi doa kita di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim doa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan kami kita ini orang-orang yang sudah uzur, sudah tua, sudah dewasa, sudah senior. Rabbi ja'alni muqimas salati, jadikan kami ahli salat, ahli menegakkan ibadah. Wa min dzurriyyati, dan anak keturunan kami. Wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Dan ya Rabb, anugerahkan dan terimalah, berikan ijabah dan kabulkan doa-doa ini. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati, yang pertama iman ini menjadi satu tantangan yang tentu tidak sesederhana yang kita punya. Kalau yang namanya Bilal diseret kuda mengelilingi desa yang penuh kenajaman, kerikil panas di Makkah sampai kulit badannya terkelupas karena saking banternya diseret kuda itu. Tapi mengatakan tetap ahad bertahan dengan keyakinannya. Sumayyah yang pernah saya haturkan ditancap rahimnya dengan tombak oleh Abu Jahal, Abu Lahab, karena mempertahankan iman dan keyakinannya di zaman Nabi sampai gugur dalam keimanannya. Para syuhada, para pejuang pahlawan negara kita Republik Indonesia ini dengan iskariman awud syahidan, hidup mulia, mati syahid. Sekian puluh tahun yang lalu Indonesia ini menjadi salah satu kekuatan spirit para nasionalisme, para pejuang, para pahlawan, para syuhada, para tentara-tentara kita untuk menyelamatkan bangsa ini. Inilah yang kemudian dalam konteks menegakkan pilar-pilar keindonesiaan yang akan menjadikan kita ini kembali kepada nilai bangsa yang memiliki semangat cinta tanah air. Tidak ada bahkan tidak akan muncul kembali manakala tidak ada kekuatan iman ini. Karena hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Alangkah indahnya manakala menegakkan pilar Indonesia dengan cinta kepada Pancasila untuk kepentingan negara Republik Indonesia. Dengan Pancasila itu kristalisasi budaya bangsa, air yang kita minum adalah air Indonesia. Udara yang kita hirup adalah angin dan udara Indonesia. Panas matahari yang bisa memberikan sumber energi inilah sumber energi Indonesia, maka tidak ada alasan untuk tidak cinta Indonesia. Inilah sebagian kekuatan iman kita. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua paling tidak kita akan ambil hikmah dari hijrah ini adalah kesabaran. Sabrun alal musibah. Kita tidak bisa mengelak dari musibah yang kita terima. Ketika musibah itu datang, fisik maupun hati dan perasaan kita terkena musibah. Yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, as-sabrun alal maksiat. Sabar ketika menghadapi kemaksiatan. Betapa banyak digelar kemaksiatan ini. Tetapi kemampuan kita untuk menahan, tidak ikut dalam kemaksiatan itu, tidak mungkin tanpa perjuangan. Itulah perjuangan untuk tidak dekat dengan kemaksiatan. As-sabrun ala ta'ah. Sabar dalam taat kepada Allah. Ibadah pun diminta untuk sabar. Haji yang beberapa kali dan beberapa hari yang lalu telah lewat, semua jamaah haji Indonesia, juta-juta Indonesia sudah pulang ke tanah air hanya dengan taat dalam ibadah. Demikian sekitar 50 hari, 30 hari, bahkan sekian hari untuk haji. Ada ujian taat ibadah kepada Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita ambil bahwa hikmah dalam hijrah perjalanan Nabi itu adalah kejujuran. Disitulah harga sebuah kejujuran tidak murah.
Diperlukan semangat untuk mempertahankan karakter yang kita miliki. Disitulah harga sebuah kejujuran tidak ternilai harganya karena yang ada dalam hati ini. Semoga perjalanan panjang hidup yang kita tidak tahu kapan dipinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan momentum hijrah ini kita bisa mengambil inisiasi, motivasi, spirit yang ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut wa innaka la'ala khuluqin azim, maksum, yang memiliki kemampuan untuk memiliki amanah, tabligh, amanah, dan kemudian sidik, bisa mengcombine sehingga menjadi masyarakat, menjadi manusia yang disebutkan oleh Michael Hart 100 tokoh dunia ini. Yang pertama adalah baginda Rasulullah SAW, tidak hanya leadership, kemampuannya untuk bisa menjadi teladan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, hanya sukses Indonesia itu akan menjadi baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, adalah kembali kepada mengikuti keteladanan para pejuang dan pahlawan masa lalu. Semoga di hati ini masih ada tersisa lubang-lubang yang bisa menempatkan sesuatu yang bisa menghantarkan kita untuk cinta tanah air, cinta kepada Islam, cinta perdamaian, dan cinta dalam kebersamaan. Indahnya kebersamaan Indonesia, indahnya kebersamaan Islam, insya Allah akan kita rasakan bersama. Semoga Allah memimpin kita, dan di tahun 1434 yang telah lewat, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Memasuki tahun ini akan meningkat lebih baik. Insya Allah, mudah-mudahan Allah biasa memayungi kita dari panasnya kemaksiatan, panasnya kemungkaran, panasnya hal yang tidak sesuai dengan kehidupan kita, diberikan satu payung, yaitu payung kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ghfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. يا أيها الناس اتقوا الله في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا رزاق يا غني يا حميد يا حي يا قيوم يا قوي يا متين يا لطيف الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الدعاء قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي فرض الجمعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله.